guys, balik lagi bersama saya Made di channel ini Made, dan kali ini bukan berita viral lagi ya. Tapi kali ini saya pengen buka-bukaan soal YouTube buat yang belum tahu atau buat yang pengen tahu berapa sih gaji yang saya dapat dari YouTube. Terus, apakah bisa dimonetisasi? Ya tentunya bisa. Dengan konten viral seperti saya, tapi dengan beberapa catatan dan apa equipment yang saya gunakan untuk membuat konten-konten seperti ini. Ini bisa kalian lakukan juga kalau pengen jadi YouTube dengan modal HP doang seperti saya, dan HP-nya nggak harus bagus. Oke, gimana? Mari kita saksikan. Saya bakal bagi jadi 3 seksi ya. Yang pertama, equipment apa yang saya gunakan. Yang kedua, kontennya apakah bisa dimonetisasi atau tidak. Dan yang ketiga, berapa gaji yang saya dapat. Oke, mari kita bahas yang pertama, itu adalah equipment yang saya gunakan. Equipment yang saya gunakan itu cuma HP Realme X, itu keluaran tahun 2019 atau 20 gitu. Ntar saya tulis di sini. Nah, itu seperti yang kalian lihat gambar. Itu HP yang saya gunakan dengan kapasitas RAM 4GB dan internal storage itu 128GB, berchipset Snapdragon 710 kalau nggak salah. Apakah masih kuat? Ya masih. Untuk buat konten-konten seperti saya masih. Terus aplikasi yang saya gunakan, kalian tahu screen recorder. Biasa tiap HP-HP zaman sekarang itu ada bawaan langsung screen recorder. Dan itu yang saya gunakan untuk aplikasi recording ininya, recording berita viralnya. Saya pakai screen recorder bawaan. Sebenarnya udah coba download punyanya Xiaomi itu. Apa sih namanya? Aplikasi screen recorder dari Xiaomi udah saya coba download, tapi ternyata hasilnya kurang memuaskan untuk saya. Jadi saya pakai bawaan dari HP. Dengan catatan, kalau kalian pakai screen recorder dari HP, khususnya HP Realme, itu hasilnya bakal gede. Jadi kalian butuh aplikasi editing untuk mengkompres video yang kalian record. Oke, lanjut. Sorry tadi kepotong dikit karena sedikit keselak ya. Itu informasi nggak penting sih sebenarnya. Aplikasi yang saya gunakan untuk editing, ada banyak aplikasi, tergantung kalian bisa makainya atau enggak. Kalau saya berhubung nggak pintar editing, jadi saya pakainya Instashoot. Ada yang tahu Instashoot? Buat kalian yang sering main IG pasti tahu tuh. Instashoot tuh biasa dipakai sama orang-orang untuk edit video untuk Instagram. Dan kenapa saya pakai itu? Ya karena simple, apalagi. Terus apakah hasil yang diinginkan memuaskan? Iya, sebenarnya kalau dibandingin sama aplikasi editing lain ya sebenarnya kurang. Tapi menurut saya itu sudah cukup karena konten saya cuma ditekankan kepada voice over yang saya berikan pada narasi-narasi beberapa berita viral dan untuk mengutarakan pendapat-pendapat saya. Apakah saya menggunakan mic? Based on the situation ya. Mic itu perlu ketika kalian pingin suaranya lebih clear atau enggak, tapi berhubung sekarang mic saya lagi rusak, jadi saya cuma pakai mic dari HP aja tanpa headset atau apapun itu. Dan seperti yang bisa kalian dengar suaranya, ya cukup layak sih, cukup layak lah. Terus kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, apakah konten viral bisa dimonetisasi? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena konten viralnya nggak semuanya saya ambil utuh-utuh, kecuali cuma 1 menitan. Kadang kalau saya lagi gabut itu saya record, atau saya pengen berbagi hal yang saya ketemui di Instagram, saya record, saya share langsung ke YouTube tanpa voice over. Tapi kalau ada yang buat sekiranya buat gatel nih lidah nih, pengen ngomong nih, atau menghilangkan kegabutan doang, saya record, saya voice over, dan saya upload. Seperti yang udah berapa kalian lihat di video saya itu. Apa kendalanya dalam berita viral? Ini bakal pengaruh ke monetisasi ya. Yang pertama, konten berita viral itu penontonnya musiman. Musiman gimana? Ketika ada satu berita yang sekiranya melejit atau ke blow up atau lagi panas-panasnya, contohnya kasus Gisal kemarin, itu subscribernya bakal naik secara drastis, watch time dan view-nya bakal naik secara drastis. Apakah menguntungkan? Menguntungkan. Apakah bisa kaya dari situ? Belum tentu. Kenapa begitu? Karena ada satu hal yang sering terjadi di YouTube dan mungkin kalian yang bukan para YouTuber belum tahu, itu adalah dolar kuning. Kenapa saya bilang itu berpengaruh sekali? Karena YouTube itu punya
apa sih sebutannya, regulasi gitulah, bahwa konten-konten yang mengandung kekerasan seksual dan yang lain itu nggak bakal bisa diiklankan. Meskipun bisa, dolarnya nggak masuk. Jadi ketika kalian lihat beberapa konten viral saya terkasus pembunuhan atau pemerkosaan dan yang lain-lain, itu duitnya rata-rata nggak masuk ke saya. Tapi tetap saya buat karena saya lagi pengen mengembangkan channel saya sebagai channel berita yang di voice over. Niatnya mungkin suatu saat bakal berubah ke podcast atau yang lain, tapi untuk saat ini masih akan berlanjut seperti itu aja karena keterbatasan alat dan sebagainya. Terus bagaimana cara menanggulangi supaya dolarnya bisa hijau dan duit iklannya bisa masuk ke kalian? Cara gampangnya adalah pilih berita yang bisa viral tapi tidak mengandung unsur-unsur kekerasan seksual, kekerasan pembunuhan, narkoba dan sebagainya, itu dihindari. Tapi jika kalian ingin tetap buat seperti itu, cobalah buat dengan bahasa sebaik mungkin, terus dengan konten yang tidak semenyinggung mungkin. Ketika kalian upload, itu bisa saja dapat dolar hijau, yang artinya iklannya bakal masuk ke kalian. But kalau itu masih dapat dolar kuning, kalian coba banding. Ada fitur banding dalam ini YouTube nanti, dimana ketika kalian mengajukan banding itu, ntar video kalian akan ditinjau oleh kru YouTube, akan dinilai apakah ini bakal lolos untuk periklanan atau tidak. Dan nanti kalau memang lolos, kalian bakal di email bahwa video kamu telah lolos dalam pengiklanan dan ya bisa dapat duitnya. So itu suka dukanya dalam konten viral yang saya buat. Apakah menguntungkan atau tidak? Kalau kalian pintar memilih topik, bukan seperti saya yang asal-asal aja. Kalau kalian pintar memilih topik, ya bakal gajian tiap bulan. Kalau kalian pintar. Nah, kita masuk ke main topiknya, yaitu how much did I get from YouTube? Apa ya? Saya tampilin sini aja. Gimana? Untuk saat ini saya cuma dapat segitu. Apakah banyak? Ya, sejujurnya tidak. Apakah menguntungkan? Kalau menurut saya iya. Kenapa? Yang pertama, kalau kalian punya wifi, itu kalian bisa upload video konten viral sering mungkin. Dan seringnya kalian mengupload video itu berpengaruh pada channel YouTube kalian, yang sering akan direkomendasikan jika penonton menyukai video kalian. Terus apa kendala-kendalanya itu? Ya sebenarnya terkendala sama berita sih, apakah beritanya lagi menarik atau tidak gitu. Terus kira-kira kapan saya bisa gajian dari YouTube adalah ketika saya mencapai ambang batas minimum suatu pendapatan dari YouTube, yaitu 1,3 juta, baru saya bisa gajian. Jadi kira-kira kapan? Kalau saya pribadi sih targetnya mungkin 2 bulanan lagi baru saya bakal dapat dari YouTube untuk ambang batas minimum. Oh iya, untuk bulan ini sendiri saya dapat berapa dolar nih buat yang kepo nih. Udah lihat? Untuk hari ini kisaran segitu saya dapat. Untuk bulan ini kisaran dapatnya cuma segitu karena ada beberapa berita viral saya yang lumayan naik sampai berapa puluh ribu gitu. Sisanya yang nonton cuma puluhan atau ratusan, ya mending gak usah dihitung lah, buat beli permen juga kurang gitu. So, semoga bisa membantu. Sekian dari saya Made, dan buat kalian yang pengen buat konten-konten YouTube seperti konten viral seperti saya yang modal cuma HP doang, itu bisa, silahkan dibuat aja, cari penonton yang kalian mau, target penontonnya ditargetin siapa, tunjukkan yang membuat channel kalian beda dengan yang lain, entah voice overnya atau editingnya atau beritanya mungkin, dan dibuat aja udah. Kalau kata Lemon sih, ya udah yang penting main aja gitu. Apa sih? Oke, sekian dari saya Made. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan dadah.